Bayangkan dunia di mana setiap operasi dilakukan tanpa rasa nyeri, tanpa penderitaan yang tak tertahankan. Tapi tahukah Anda, sebelum abad ke-19, itu hanyalah mimpi. Setiap prosedur bedah adalah pengalaman mengerikan, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga dokter. Hingga akhirnya penemuan yang mengubah sejarah kedokteran selamanya muncul, yaitu anestesi. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi kisah luar biasa tentang bagaimana dunia medis menemukan anestesi. Dari eksperimen berani di abad ke-19 hingga peran penting para ilmuwan dan dokter. Penemuan ini tidak hanya meredakan rasa sakit, tetapi juga membuka pintu menuju era baru dalam dunia bedah. Mari kita telusuri bersama bagaimana anestesi mengubah wajah kedokteran selamanya, dan bagaimana kita pada saat titik di mana operasi bisa dilakukan tanpa rasa sakit. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sebelum penemuan anestesi, prosedur medis seperti pembedahan adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Pasien seringkali harus menjalani operasi dalam keadaan sadar, dan rasa sakit yang luar biasa adalah bagian dari proses yang tak terhindarkan. Berikut adalah gambaran tentang sejarah medis sebelum adanya anestesi. Sebelum anestesi modern ditemukan, alkohol dan opium sering digunakan sebagai cara untuk mematikan rasa sakit. Namun, obat-obatan ini seringkali tidak cukup efektif dan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan rasa sakit. Beberapa dokter menggunakan metode fisik, seperti membatasi gerakan pasien atau bahkan melumpuhkan mereka dengan tali atau perangkat khusus agar pasien tetap diam selama operasi. Karena rasa sakit yang hebat, pembedahan seringkali dianggap sebagai pilihan terakhir. Operasi besar seperti amputasi hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan, seperti dalam kasus cedera perang atau infeksi yang tidak dapat diobati. Pembedahan harus dilakukan dengan sangat cepat untuk meminimalkan penderitaan pasien, dan ahli bedah saat itu dihargai karena kecepatan dan ketepatannya. Prosedur medis tanpa anestesi juga seringkali menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam bagi pasien. Banyak pasien yang meninggal karena syok atau kehilangan darah selama operasi. Sebagian besar karena tidak ada cara efektif untuk mengendalikan rasa sakit dan menjaga kestabilan mereka selama prosedur. Beberapa praktisi juga bereksperimen dengan teknik non-kimia untuk mengurangi rasa sakit, seperti hipnosis atau meditasi. Meski metode ini menunjukkan beberapa keberhasilan, mereka tidak dapat diandalkan secara luas untuk mengatasi rasa sakit dalam operasi besar. Pada abad ke-19, ketika ilmu kedokteran mulai berkembang, peneliti dan dokter mulai mencari cara untuk mengatasi rasa sakit dengan lebih efektif. Hal ini akhirnya membawa pada penemuan anestesi modern yang mengubah dunia kedokteran secara radikal. Awal abad ke-19, eksperimen dengan gas. Sir Humphrey Davy, seorang ahli kimia Inggris, adalah salah satu tokoh penting dalam penemuan anestesi. Meskipun kontribusinya pada awalnya tidak langsung diterapkan dalam bidang medis, pada tahun 1799 saat ia bekerja di Pneumatic Institution di Bristol, Inggris, Davy melakukan eksperimen dengan berbagai jenis gas, termasuk dinitrogen oksida, atau yang dikenal sebagai gas tertawa. Davy menghirup dinitrogen oksida dan mendapati bahwa gas tersebut menghasilkan sensasi euforia dan bahkan bisa mengurangi rasa sakit. Davy mencatat bahwa gas ini dapat menghilangkan rasa sakit, yang kemudian memunculkan idenya bahwa gas tersebut dapat digunakan dalam prosedur bedah. Dia menyarankan bahwa gas dinitrogen oksida bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit selama operasi bedah. Meskipun Davy mencatat
efek anestesi dari gas ini, idenya tidak segera diterima atau diterapkan oleh komunitas medis pada waktu itu. Lebih dikenal sebagai zat reaksional karena efeknya yang menyebabkan tawa berlebihan, bukan sebagai alat medis. Dr. Crawford Wellong, seorang dokter asal Georgia, Amerika Serikat, adalah orang pertama yang diketahui menggunakan ITER sebagai anestesi dalam prosedur bedah. Berbeda dengan Davy yang tidak secara langsung menerapkan penemuannya, Long secara aktif menggunakan ITER untuk menghilangkan rasa sakit pada pasiennya. Pada 30 Maret 1842, Long menggunakan ITER pada pasien bernama James Vanablee yang menjalani operasi pengangkatan tumor kecil di lehernya. Vanablee menghirup ulat ITER dan tidak merasa sakit selama operasi berlangsung. Long awalnya menyadari efek anestesi ITER setelah mengamati efeknya pada pesta-pesta yang melibatkan inhalasi ITER di antara teman-temannya. Dia memperhatikan bahwa mereka yang menghirup ITER mengalami penurunan sensitivitas terhadap rasa sakit yang mendorongnya untuk bereksperimen lebih lanjut dalam praktik medisnya. Meskipun Long berhasil menggunakan ITER sebagai anestesi pada tahun 1842, ia tidak mempublikasikan temuan ini hingga tahun 1849. Hal ini membuat penemuannya tidak langsung diketahui oleh komunitas medis selama beberapa tahun. Karena terlambat mempublikasikan temuannya, William T.J. Morton yang melakukan demonstrasi publik tentang penggunaan ITER pada tahun 1846 seringkali dianggap sebagai pelopor anestesi modern, meskipun Long sebenarnya lebih dahulu menggunakannya. Demonstrasi publik pertama penggunaan ITER pada 1846. William Thomas Green Morton adalah seorang dokter gigi asal Boston, Amerika Serikat. Sebelum penemuannya dalam anestesi, Morton memiliki minat dalam mencari cara untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan pasiennya saat melakukan pencabutan gigi. Pada saat itu, rasa sakit dalam prosedur medis termasuk gigi seringkali menjadi pengalaman traumatis bagi pasien dan bahkan membatasi kemampuan dokter gigi dan ahli bedah dalam melakukan prosedur. Morton belajar di bawah Dr. Horst Wells, seorang dokter gigi yang sebelumnya mencoba menggunakan dinitrogen oksida untuk menghilangkan rasa sakit saat mencabut gigi. Namun, eksperimen Wells dalam demonstrasi publik pada tahun 1845 gagal karena pasien telah merasakan sebagian rasa sakit. Meski demikian, ini mendorong Morton untuk mencari solusi yang lebih efektif. Morton mulai bereksperimen dengan ITER, sebuah senyawa yang diketahui memiliki efek anestetik, tetapi belum banyak digunakan dalam operasi. Morton berkonsultasi dengan seorang ahli kimia bernama Charles Jackson yang memberikan informasi tentang ITER dan efeknya dalam membuat seorang tidak sadar atau menghilangkan rasa sakit. Morton kemudian menguji ITER pada hewan dan dirinya sendiri sebelum mencoba menggunakannya pada pasien. Pada 16 Oktober 1846, Morton diminta untuk mendemonstrasikan temuannya di Boston. Hari itu kemudian dikenal sebagai ITER Day dalam sejarah kedokteran. Morton bekerja sama dengan Dr. John Collins Warren, seorang ahli bedah terkemuka di Boston yang setuju untuk menggunakan ITER pada pasien dalam sebuah operasi pengangkatan tumor leher. Pasiennya adalah seorang pria bernama Gilbert Abbott yang menderita tumor di lehernya dan bersedia menjalani operasi dengan ITER sebagai anestesi. Morton tiba di ruang operasi dengan sebuah perangkat khusus yang ia kembangkan untuk menghirup ITER yang disebut inhaler ITER. Pasien Gilbert Abbott menghirup ITER dan setelah beberapa saat dia menjadi tidak sadar. Dr. Warren melakukan pengangkatan tumor pada leher Abbott. Selama operasi, pasien tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang signifikan. Dan ketika operasi selesai, Abbott mengklaim bahwa dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi tidak ada rasa sakit. Demonstrasi Morton sukses besar. Dr. Warren yang awalnya skeptis kemudian mengumumkan kepada kerumunan yang hadir, "Gentlemen, this is no Hamburg." Tuan-tuan, ini bukanlah tipuan.
Kesuksesan demonstrasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia medis, dan dalam waktu singkat, banyak rumah sakit di Amerika Serikat dan Eropa mulai menggunakan ether sebagai anestesi dalam prosedur bedah. James Young Simpson, seorang dokter kebidanan asal Skotlandia, dikenal sebagai salah satu pelopor penting dalam pengembangan anestesi. Pada tahun 1847, Simpson menemukan bahwa kloroform merupakan alternatif yang lebih efektif dan mudah digunakan dibandingkan ether dalam prosedur medis, terutama dalam bidang kebidanan dan bedah. Pada tahun 1847, Simpson mulai menguji berbagai senyawa kimia pada dirinya sendiri dan koleganya untuk mencari anestesi yang lebih baik daripada ether. Suatu malam, setelah mencoba beberapa zat yang tidak berhasil, Simpson dan dua rekannya menghirup kloroform. Mereka segera kehilangan kesadaran, dan ketika bangun, mereka menyadari bahwa kloroform memiliki efek yang jauh lebih kuat dan cepat dibandingkan ether. Kloroform juga membuat pasien tidak sadar lebih cepat daripada ether, sehingga mempermudah pelaksanaan prosedur bedah. Kloroform tidak memiliki bau yang menyengat seperti ether, dan lebih sedikit menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Ini menjadikan kloroform lebih aman digunakan di ruang operasi dibandingkan ether yang mudah terbakar. Simpson secara aktif mempromosikan penggunaan kloroform terutama untuk persalinan. Pada masa itu, melahirkan tanpa rasa sakit masih menjadi isu yang kontroversial. Karena pada pandangan keagamaan yang menyatakan bahwa rasa sakit dalam persalinan adalah bagian alami dari pengalaman manusia, bahkan dianggap sebagai hukum ilahi. Namun, Simpson dengan tegas mendukung pandangan bahwa menghilangkan rasa sakit adalah langkah maju dalam kemanusiaan dan modern. Keputusan Ratu Victoria untuk menggunakan kloroform saat melahirkan anak ke-8-nya pada tahun 1853 dibantu oleh Dr. John Snow sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan publik terhadap anestesi kloroform. Keputusan ini memberikan kloroform legitimasi dan membuatnya lebih diterima oleh masyarakat luas. Meskipun kloroform memiliki banyak kelebihan dibandingkan ether, ternyata zat ini tidak sepenuhnya aman. Beberapa masalah muncul seiring dengan penggunaannya yang lebih luas. Beberapa kasus kematian mendadak terkait penggunaan kloroform dilaporkan, bahkan pada dosis yang relatif rendah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh efek kloroform yang berbahaya pada jantung, yang dapat menyebabkan aritmia dan gagal jantung. Kloroform memiliki efek toksik pada hati dan ginjal, terutama jika digunakan dalam dosis tinggi atau dalam prosedur bedah yang panjang. Meskipun resiko ini diketahui, kloroform tetap digunakan selama beberapa dekade, terutama karena waktu induksi yang cepat dan kenyamanan penggunanya. Penemuan kokain sebagai anestesi lokal oleh Karl Kohler pada 1884. Pada tahun 1884, Karl Kohler menemukan bahwa kokain dapat digunakan sebagai anestesi lokal yang efektif, terutama untuk prosedur oftalmologi mata. Kohler awalnya mengenal kokain dari Sigmund Freud, yang pada saat itu meneliti efek kokain untuk pengobatan berbagai masalah medis. Kohler mulai menguji kokain dengan meneteskannya pada mata kelinci dan mendapati bahwa mata kelinci tersebut menjadi kebal terhadap rasa sakit tanpa adanya gangguan pada kesadaran hewan tersebut. Setelah sukses dengan uji coba pada hewan, Kohler kemudian menggunakan kokain pada pasien manusia yang menjalani operasi mata, terutama untuk operasi katarak dan prosedur oftalmologi lainnya. Hasilnya sangat mengesankan karena kokain membuat area mata mati rasa, memungkinkan prosedur dilakukan tanpa rasa sakit. Meskipun kokain terbukti sangat efektif sebagai anestesi lokal, penggunaannya disertai dengan risiko yang tinggi. Kokain dikenal sebagai zat yang sangat adiktif, dan bahkan dalam dosis kecil untuk anestesi. Penggunaannya bisa menyebabkan masalah ketergantungan. Penggunaan kokain sebagai anestesi juga dikaitkan dengan risiko tinggi efek samping serius, termasuk gangguan jantung dan keracunan sistem syaraf pusat. Ini membuat kokain kurang ideal untuk penggunaan yang luas dalam dunia medis.
Pada awal abad ke-20, setelah resiko penggunaan kokain semakin jelas, para ilmuwan mencari anestesi lokal sintesis yang lebih aman. Pada tahun 1905, ahli kimia Jerman bernama Alfred Einhorn berhasil mengembangkan Procaine, yang kemudian dipasarkan dengan nama dagang Novocaine. Novocaine tidak seperti kokain. Procaine memiliki risiko kecanduan yang jauh lebih rendah dan tidak menyebabkan euforia atau efek psikologis lain yang terkait dengan kokain. Procaine memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan kokain, sehingga lebih aman digunakan dalam dosis yang lebih besar atau dalam prosedur yang lama. Procaine memiliki kemampuan untuk mematikan rasa pada area tertentu tubuh tanpa mempengaruhi kesadaran, sehingga ideal untuk digunakan dalam operasi kecil, prosedur gigi, dan tindakan medis lainnya yang membutuhkan anestesi lokal. Anestesi modern telah berkembang pesat sejak penemuan awal anestesi umum dan lokal. Saat ini penggunaan obat-obatan seperti isoflurane, sevoflurane, dan propofol telah merevolusi dunia kedokteran dengan memberikan anestesi yang lebih aman, terkendali, dan efektif. Anestesi modern memungkinkan para ahli bedah melakukan prosedur yang lebih rumit dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, serta mengurangi resiko komplikasi pada pasien. Berikut penjelasan rinci tentang anestesi modern dengan fokus pada penggunaan isoflurane, sevoflurane, dan propofol. Isoflurane adalah salah satu anestesi inhalasi yang lebih banyak digunakan dalam praktek medis modern. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981. Isoflurane adalah salah satu anestesi umum yang dihirup, digunakan untuk menjaga pasien dalam keadaan tidak sadar selama operasi. Isoflurane bekerja cepat untuk membuat pasien tidak sadar dan menjaga mereka dalam kondisi tersebut selama operasi. Ia memberikan anestesi yang stabil dan dapat diprediksi. Anestesiolog dapat mengontrol tingkat kedalaman anestesi dengan mudah selama prosedur berlangsung dengan mengatur konsentrasi isoflurane yang diberikan. Isoflurane relatif aman, memiliki efek minimal pada sistem jantung dan pernapasan jika dibandingkan dengan anestesi inhalasi yang lebih tua seperti halotan. Ini juga lebih sedikit menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Isoflurane biasanya digunakan dalam operasi jangka panjang yang membutuhkan anestesi umum. Meskipun cukup aman, dalam beberapa kasus, isoflurane bisa menurunkan tekanan darah dan menyebabkan depresi pernapasan. Tetapi, anestesiolog dapat mengontrol efek ini melalui pengawasan ketat dan pemberian oksigen tambahan. Sevoflurane adalah anestesi inhalasi yang lebih baru dibandingkan isoflurane dan menjadi populer sejak diperkenalkan pada 1990-an. Ini adalah salah satu anestesi yang paling sering digunakan dalam anestesi umum, terutama karena memiliki sifat yang lebih nyaman dan aman bagi pasien. Sevoflurane memiliki kecepatan induksi yang cepat, yang memberikan pasien akan dengan cepat tertidur setelah mulai menghirupnya. Tidak seperti anestesi inhalasi lainnya yang mungkin memiliki bau tidak sedap, sevoflurane memiliki bau yang lebih ringan, sehingga lebih nyaman dihirup oleh pasien. Sevoflurane memiliki efek samping yang lebih ringan pada sistem jantung dan pernapasan dibandingkan anestesi inhalasi lainnya, dan risiko efek samping jangka panjang lebih rendah. Propofol adalah anestesi intravena yang telah menjadi standar emas dalam anestesi umum modern. Ditemukan pada tahun 1977 dan diperkenalkan secara luas pada 1980-an. Propofol memiliki sifat yang unik dibandingkan anestesi inhalasi seperti isoflurane dan sevoflurane. Propofol terkenal karena induksi anestesi yang sangat cepat dan halus. Setelah diberikan secara intravena, pasien dengan cepat kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Salah satu keunggulan terbesar propofol adalah waktu pemulihan yang singkat. Setelah penghentian infus, pasien dapat pulih dari anestesi lebih cepat dibandingkan dengan anestesi inhalasi. Ini sangat berguna dalam prosedur singkat atau dalam kasus di mana pasien perlu pulih dengan cepat. Propofol memiliki efek antiemetik
yang berarti mengurangi resiko mual dan muntah pasca operasi, yang sering menjadi keluhan pada pasien yang menjalani anestesi umum. Dosis propofol dapat diatur secara presisi, sehingga anestesiolog dapat menyesuaikan kedalaman anestesi dengan kebutuhan spesifik operasi.